Hai guys, alur film kita hari ini dari Swiss. Genrenya drama, fantasi, dan misteri. Judul filmnya Blew My Mind. Oh iya guys, perkenalkan dulu nama gue Otto. Gua harap kalian selalu sehat dan banyak rejeki. Kita tancap guys. Tokoh utama kita sedang memasuki masa puber, yang ditandai keanehan antara lain mamam ikan hidup dari akuarium. Jari kaki menjadi dempet seperti kaki bebek, kulit kaki berubah hitam dan keras. Yang terfenomenal adalah pusarnya hilang serta insang ikan tumbuh di tubuhnya. Perubahan yang tidak menakjubkan ini harus dihadapi tokoh kita dalam kesepian. Film diawali penampakan gadis cilik bernama Mia yang menyendiri di tepi pantai dan melihat ke lautan lepas. Scene berganti ke masa Mia remaja usia 15 tahun yang baru saja pindah ke kota ini bersama ayah dan ibu. Mia menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru tapi nggak gampang. Di luar kelas, Mia bertemu teman yang memberitahu di sekolah ini ada geng murid wanita. Bukannya menjauh, tapi Mia mendekat. Sayangnya, Mia dianggap nothing. Mereka pergi meninggalkan kegalauan di hati Mia yang mengurung dirinya di kamar. Ibu datang bertanya, tapi Mia kasar menjawab, bahkan mendorong ibunya ke lantai. Di depan ayahnya, Mia menyadari kesalahan dan minta maaf. Malamnya, keanehan mulai terjadi. Entah dorongan dari mana, Mia mencampur air minumnya dengan garam. Tapi anehnya, Mia menjadi tenang dan berdamai dengan ibunya. Besok saat pergi sekolah, seekor kucing mengikuti Mia yang sudah pasti membuat Mia ketakutan. Tiba di kelas, guru sedang merencanakan liburan dan Mia memberikan voting suaranya untuk memilih lokasi liburan yang diusulkan oleh geng rebel. Pilihan tadi membuat Mia diajak berkenalan dengan Gianni ketua geng serta Nelly dan Vivi. Setelah itu, Mia diajak pergi ke rumah Gianni dan diperkenalkan dengan game berbahaya, di mana Mia harus menarik nafas pendek berulang kali, lalu Mia dicekik, membuatnya sekarat beberapa detik. Anehnya, Mia merasa berada di dalam laut. Ketika tersadar, Mia gelisah dan memutuskan pulang. Alam pikir di dasar laut terbawa pulang, yang mendorong Mia menjadi bertingkah aneh. Mia menuju akuarium untuk menangkap ikan dengan tangan kosong, lalu melahapnya mentah-mentah. Untunglah Mia tersadar dan muntahkan ikan tersebut. Di lain sisi, Mia belajar make up dan otodidak menari erotis di kamar yang dia pelajari dari internet. Akhirnya Mia mulai diterima Gianni dan dia diajak pergi ke sebuah mall, tapi Mia diminta mencuri perhiasan. Saat ketahuan, 4 remaja ini kabur ke arah jembatan. Sekali lagi, Mia diajarkan rebel dengan cara mengangkat pakaiannya. Tiba di rumah, Mia mendapat haid yang pertama. Dia rebahan relaksasi di bathtub. Setelah itu terjadi keanehan lain karena Mia menyadari jempol kakinya menyatu dengan telunjuk seperti kaki bebek. Mia ingin cerita pada ibunya yang kebetulan datang ke kamar. Tapi ibu lebih dulu bertanya, kemana hilangnya ikan dari akuarium? Terdesak keadaan, Mia mengaku membuang ikan di toilet dan gak disangka ibu menampar Mia. Membuat Mia membanting pintu dan membatalkan curhat tentang kakinya. Besoknya, Mia masih kesal dan bolos sekolah untuk pergi ke rumah sakit, di mana Mia menunjukkan jari kakinya yang dempet. Kata dokter, kaki dempet ini cacat sejak lahir. Tapi Mia bilang jari kakinya dempet baru saja terjadi kemarin. Akhirnya darah Mia diambil untuk diuji lebih lanjut. Tapi Mia melihat dokter bicara di telepon dengan wajah cemas. Sehingga Mia paranoid dan nekat mencabut jarum lalu kabur. Tiba di rumah, Mia menyelidiki album foto milik orang tuanya. Mia menemukan fakta dirinya tidak mendapat penyakit atau cacat turunan seperti vonis dokter. Dan ada fakta lain yaitu Mia tak melihat bukti foto ibunya pernah hamil. Mia bertanya pada ibu kenapa ibu gak punya foto saat hamil dan melahirkan Mia.
Ibunya diam, lalu Mia bilang fisiknya berbeda dengan ayah ibu. Apakah aku anak adopsi? Tanya Mia tanpa basa-basi. Sayangnya, ibu marah dan minta Mia untuk belajar. Di kamarnya, Mia mencari penyaluran emosi di komputer. Dan Mia teringat pelajaran dari Gianni. Akhirnya Mia chatting online mengundang pria untuk bertemu dengannya. Besoknya, Mia mengabarkan Gianni bertiga tentang janji dengan pria chatting. Mia diantar ke hotel dan pikirannya diracuni untuk berani masuk hotel bertemu teman chatting. Wajah pria chatting sama seperti foto profil chatting. Awalnya berdua gugup, setelah itu Mia menyerah. Tapi cowok chatting melihat luka memar di kaki Mia. Membuat Mia mengamuk, mendorongnya ke lantai. Lanjut, Mia pergi dengan panik. Tapi di luar hotel, Gianni bertiga menghina Mia sebagai cewek polos dan mereka pergi. Akhirnya Mia membeli gunting, antibiotik, dan perban untuk menggunting selaput jari kaki dan menutupnya. Mia juga mengoles antibiotik pada memar di paha dan membungkusnya. Ternyata Mia menyamarkan luka untuk bertemu di kamar dengan cowok satu kelas yang sudah lama mengejar Mia bernama Roberto. Besoknya, Mia menutup luka dengan celana panjang untuk seperti biasa dia makan pagi bersama orang tua. Tapi Mia jadi rakus makan membuat ayah ibu cemas, tapi ayah ibu nggak bertanya apa-apa. Di lain sisi, keberanian Mia berdua Roberto kemarin membuat Mia diterima oleh klub rebel dan diundang ke pesta. Saat hari gelap, pesta makin hot, semua menari dan minum alkohol. Setelah mabuk, Mia pulang ditemani Gianni yang akan menginap di rumah Mia. Gianni dikenalkan Mia pada orang tuanya, lalu Gianni memalsukan tanda tangan ayah Mia. Besoknya tiba hari liburan. Di dalam bis, 4 remaja satu geng ini puas karena guru gak menyadari surat izin Mia untuk liburan ini telah dipalsukan. Mia juga gak minta izin ibu dan membiarkan telepon masuk dari ibunya. Tiba di tujuan, Mia gak enak badan dan pergi ke kamar mandi. Dia histeris melihat pusar di perutnya hilang. Mia shock dan jatuh pingsan. Sekali lagi terlihat scene Mia berada di dasar laut. Akhirnya Mia ditolong Gianni. Sayangnya keadaan rumah gak menolong Mia. Ayah ibu sudah tahu Mia kabur liburan, mereka marah akan mengirim Mia ke psikolog. Mia izin tidur karena merasa tubuhnya panas dan gatal. Di kamar, Mia membuka pakaian dan terbangun besok pagi dengan tubuh polos. Tapi keadaan makin menakutkan karena Mia melihat kulit tubuhnya terlepas berjatuhan di lantai. Mia tak tahu harus berbuat apa dan menyembunyikan kulitnya di bawah kasur. Mia lanjut pergi sekolah dan hari ini belajar biologi. Guru menjelaskan anatomi tubuh ikan secara detail. Setelah itu, Mia bertahan di ruangan untuk melahap ikan mentah di meja laboratorium. Keanehan Mia dilihat teman sekelas dan Mia marah mencekiknya lalu mengancam. Waktu berjalan, Mia semakin dekat dengan Gianni. Hari ini berdua membongkar kamar ibu Mia dan menemukan dokumen berbahasa Prancis yang menegaskan Mia adalah anak adopsi. Ibu marah melihat dokumen rahasia ditemukan, tapi ibu membantah mengadopsi Mia. Malamnya, Mia masih kesal lalu tidur tanpa baju. Besoknya ayah ibu pergi ke pernikahan teman di luar kota. Mia menolak ikut. Ketika dilihat orang tuanya telah pergi, Mia gabut sendirian melihat akuarium. Dan gak disangka, Mia menangkap dan melahap hidup-hidup semua ikan di akuarium. Malamnya, Mia diundang Gianni ke pesta tepi danau, tapi insiden datang. Terlihat seorang cowok tadi menyelam bersama Gianni, tapi dia muncul ke permukaan sendirian memberitahu Gianni tenggelam. Semua orang berteriak panik, hanya Mia yang berlari nekat nyemplung dari dermaga. Dan ternyata Mia sangat sensitif di dalam air. Dia bisa lama menahan nafas, dia mampu melihat dalam gelap air. Akhirnya Mia menemukan Gianni, segera dia memberi bantuan nafas lanjut membawanya ke darat.
Semua heran pada Mia, tapi nyawa Gianni selamat berkat Mia. Merasa gugup dengan kemampuan aneh miliknya, Mia pergi ke kamar mandi dan menemukan di pinggangnya tumbuh insang seperti ikan. Itulah kenapa tadi Mia kuat bernafas di dalam air. Keabnormalan Mia semakin parah. Sekarang seluruh kakinya menjadi hitam. Detik ini Gianni datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih. Gianni tidak jijik, bahkan Gianni mengajak Mia ke rumah sakit, tapi Mia malu dan panik mengusir Gianni. Emosi Mia semakin kacau. Dia berteriak meluapkan ketakutannya, tapi sayangnya Mia kesepian di rumah. Bagi Mia tak ada jalan lain kecuali pergi untuk melepas ketakutan. Ternyata Mia datang ke pesta teman cowok sekelasnya. Nah, saat mabuk, Mia bisa melupakan ketakutan, tapi Mia dikepung laki-laki yang akan merusak dirinya. Beruntung Gianni datang untuk menyelamatkan Mia. Nah, di tengah kekacauan, semua cowok melihat kaki Mia warna hitam seperti kaki monster. Mia segera pulang membawa rasa malu. Tiba di rumah, Mia nggak mampu lagi menghadapi perubahan tubuhnya. Segera dia mengambil pisau untuk bunuh diri. Mia terkapar sampai pagi. Dia selamat, tapi keadaan semakin ngeri karena dua kaki Mia telah menyatu membentuk ekor seperti ikan duyung. Mia panik, Mia takut. Mia menyeret tubuhnya mencari air menuju bathtub dan menyiramnya tanpa berhenti. Anehnya, Mia menemukan ketenangan di dalam air. Mia merendam seluruh tubuhnya. Keran tetap menyala membuat seluruh rumah akhirnya banjir dan Mia tergerak untuk bergerak menuju kamarnya. Ternyata di kamar, Mia menelpon Gianni untuk minta bantuan. Gianni segera datang tanpa rasa jijik dan takut. Dia melihat bentuk Mia dan menghampiri Mia. Penuh perjuangan, Gianni membantu menyeret Mia ke mobil pick-up untuk membawa Mia ke pantai. Tiba di tujuan, di bak mobil ini, Mia meminjam telepon Gianni untuk bicara pada ibunya. Tapi Mia merahasiakan apa yang dia alami. Mia hanya ingin mendengarkan suara ibunya untuk terakhir kali. Menyaksikan pemandangan mengharukan, Gianni Batgirl jadi menangis untuk Mia sahabatnya. Di tepi pantai, Gianni memeluk sahabatnya dan bertanya apakah Mia merasa takut. Mia menjawab tidak takut dan merasa telah ditakdirkan untuk berada di laut. Dua sahabat menangis lagi dalam pelukan karena akan berpisah, dan mereka berjanji untuk sekali waktu bertemu lagi di pantai ini. Terlihatlah pemandangan memilukan hati Gianni ketika sahabatnya merangkak menuju laut. Sekarang Mia menyatu di dalam laut sebagai putri duyung. Mia tak lagi khawatir pada manusia yang menganggap dirinya aneh. Film diakhiri dengan Mia menengok ke arah sahabatnya untuk berpisah. Itulah tadi guys, film Blew My Mind. Ikan duyung tadi adalah metafora atau kiasan yang pas tentang puber seorang gadis yang ternyata berat, malahan ekstrim, gak segampang laki-laki. Dan ternyata juga gadis remaja mempunyai rasa takut, bahkan kesepian dengan perubahan dirinya di masa puber. Apa betul begitu guys? Silakan tulis komen kalian ya. Jika suka dengan filmnya, jangan lupa cocol tombol subscribe dan like video ini. Jangan lupa cocol juga lonceng notif untuk info video terbaru dari Film Oto. Terima kasih sudah nonton. See you.